Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya, sesuai dengan prediksi saya ya, yang saya sampaikan sebelumnya. Target Indonesia lawan Vietnam adalah kalah ya, tetapi tampaknya STY atau Sintayong punya strategi yang berkelas dunia kali ini dengan pemain muda yang kalah pengalaman dari pemain Vietnam, mampu meredam Vietnam pada babak pertama. Kedudukan seimbang menandai akhir babak pertama pertandingan antara timnas Indonesia melawan Vietnam di grup B ini, Piala AFF ini ya, dengan skor sementara masih 0-0 dengan strategi parkir bis ya di Stadion Tri Stadium pada Minggu ya. Tuan rumah Vietnam bermain lebih dominan sejak menit awal, sementara Indonesia praktis tanpa memberi ancaman serius ke gawang Vietnam. Pada babak pertama di awal laga, Vietnam mencoba mengancam lewat tendangan dari jarak jauh, tapi beruntung bola masih bisa diblok pemain belakang Indonesia yang parkir bis di belakang ya. 10 menit pertama timnas Indonesia kesulitan keluar dari tekanan permainan Vietnam. Belum ada peluang satupun dari Indonesia yang bisa membahayakan gawang dari Vietnam. Terus pada menit ke-12 Vietnam menekan pertahanan timnas Indonesia, lagi-lagi sundulan Tin Lee melebar jauh dari gawang Cahya Supriyadi ya. Pada menit ke-14 timnas Indonesia melancarkan serangan balik yang cepat. Sayang ya, peluang terbuang percuma ya. Ahmad Maulana salah melakukan umpan ya. Ini balik lagi ke awal ya, karena kurang pengalaman ya. Kiper Vietnam Flip Nguyen masih tanpa ancaman hingga menit ke-20. Timnas Indonesia sebetulnya punya 2 kesempatan lewat serangan balik, tapi masih mudah dibaca back Vietnam. Lagi-lagi ini adalah pengalaman yang berbicara ya. Pemain muda kurang pengalaman internasional ya. Pemain belakang Indonesia hampir melakukan blunder menit ke-26. Beruntung bola gagal dimaksimalkan oleh Vietnam untuk menjadi gol. Lagi-lagi pertahanan Indonesia masih solid ya. Strategi yang dilakukan oleh Sintayong, Indonesia yang pertama mendapat kartu kuning itu setelah Hoki Caraka melanggar kapten Vietnam. Peluang emas didapat Vietnam dibuat oleh Hoang Duc dengan membuatkan kemelut di kotak penalti Indonesia. Bola menukik bisa ditangkap oleh kiper Cahya Supriyadi yang kali ini Cahya Supriyadi tampil gemilang ya. Pemain Vietnam terjatuh dalam kotak penalti Indonesia setelah beradu sprint dengan Mikael Tata, namun wasit tidak menganggap itu sebagai penalti untuk Vietnam. Tendangan akrobatik yang dilakukan striker Vietnam beruntung tidak tepat sasaran ya. Vietnam kembali mengancam semenit kemudian ya. Tandukan Tin Lee dapat ditepis Cahya Supriyadi. Lagi-lagi Cahya Supriyadi tampil baik di injury time. Serangan Vietnam kian agresif, namun tetap tidak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 menutup laga pada babak pertama ya. Pada menit ke-39 Indonesia melakukan pergantian pemain. Rivaldo Pakpahan ya diganti karena mengalami cedera ya, jalan terbincang-bincang ya. STY pun memasukkan Rafael Strike sebagai pengganti. Menit ke-40 Vietnam membuat peluang setelah Nguyen Tin Lee melepaskan tendangan salto yang tadi ya, beruntung masih melenceng dari sasaran ya. Babak kedua dimulai ya, Sintayong memasukkan Pratama Arhan dan Victor Detan. Keduanya menggantikan Mikael Tata dan Hoki Caraka. 10 menit awal babak kedua Vietnam lagi-lagi masih menguasai bola. Nguyen Hoang Duc sempat menemukan ruang di pertahanan Indonesia yang parkir bis ya, namun tendangannya melambung jauh, masih sulit menembus pertahanan Indonesia. Rafael Strike dan Victor Detan
sebuah kesempatan emas pertama bagi Indonesia pada menit ke-65. Sayang, setelah lepas dari penjagaan lawan, tendangannya Detan masih mengarah ke kiper Philip Nguyen. Indonesia kembali mengancam setelah sukses mencuri bola dari pemain Vietnam ya. Penetrasi sendirian, upaya Victor Detan masih bisa diantisipasi oleh Vietnam sehingga berbuah sepak pojok ya. Gawang Indonesia akhirnya jebol setelah melihat tendangannya membentur Mister Nguyen Quang Hai mengambil bola lepas. Sebelum kembali berusaha, kiper Cahya Supriyadi coba menepis, tapi si kulit bundar lepas dan melewati garis gawang karena kerasnya tendangan. Di menit ke-77, Sintayong merespon situasi ini dengan memasukkan Ronaldo Kuate, si anak hilang ini, sebagai pengganti Rehan Hanan. Tidak lama berselang kembali Indonesia ya, Indonesia dapat kesempatan dari situasi bola mati. Kadek Arel menyambut tendangan bebas, sayang masih melenceng. Vietnam tidak puas unggul 1 gol. Nguyen Hai Long melihat tendangannya melambung. Di sisi lain, Indonesia melakukan pergantian terakhir, yaitu Robbie Darwish mengisi posisi Donitri Pamungkas. Ada tambahan waktu 5 menit. Indonesia urung menemukan gol penyama kedudukan, sedangkan Vietnam bermain di Stadion Rizal Memorial ya, menang 1-0 atas Indonesia ya. Sebelum menyudahi pertandingan fase grup menjamu Myanmar nanti ya, Sabtu pada 2024 ini ya, itu artinya Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan bisa beristirahat lebih lama di saat timnya di grup B bertanding pada Rabu. Tentu hal ini menjadi keuntungan ya bagi anak asuh Sintayong karena ada waktu jeda istirahat ya. Masalahnya tapi bukan mudah untuk bisa mengalahkan Filipina nanti ya di Stadion Manahan Solo. Meski timnas Indonesia bermain di kandang sendiri, Filipina diperkuat sejumlah pemain senior dan juga pemain naturalisasi. Mereka selalu menerapkan permainan cepat dari kaki ke kaki. Lengah sedikit saja, timnas Indonesia bisa kalah dan gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Masih ada kesempatan untuk Indonesia untuk lolos ke babak semifinal karena masih ada pertandingan berikutnya ya. Tentu nanti ada melihat hasil-hasil lain di pertandingan ini. Baik, meskipun Indonesia kalah 1-0 dari Vietnam, tapi strategi permainan Sintayong untuk meredam Vietnam hingga kalah tipis 1-0 adalah strategi yang bagus atau berkelas ya. Ini adalah strategi kelas dunia saat menghadapi tim sekelas Vietnam, tapi timnas masih membuka peluang-peluang yang seharusnya juga menjadi gol ya. Baik, selalu dukung sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia nanti menang lawan Filipina di Manahan Solo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.